Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami sedang berada di sekolah SD IT Deli Insani yang berada di Tanjung Morawa. Adapun kegiatan kami kali ini adalah observasi sekaligus melakukan video podcast untuk memenuhi tugas mata kuliah layanan konseling AUD atau MI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini Rabu 17 Juni kami sedang melakukan podcast di salah satu sekolah yang ada di Tanjung Morawa, yaitu SD IT Al Insani, ya Bu. Ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Umi Erma Sriwati yang telah menerima kami di sini dan meluangkan waktunya. Baik Ibu. Nanti di sini kami akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu tentang karakteristik dan perkembangan anak usia dini ataupun anak SD. Gitu kira-kira Ibu. Baik, sebelum kita masuk kepada pertanyaan, izin Bu, boleh nggak Bu kira-kira untuk memperkenalkan dirinya, kemudian dan menjelaskan sedikit latar belakang Ibu gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kakak semua, nama saya Erma Sriwati, SPDGR. Sebelumnya saya S1-nya di UNSU, jurusan Pendidikan Akuntansi. Kemudian saya lanjut lagi untuk S1 PGSD-nya di UT PGSD. Nah, saya mengajar di Deli Insani ini tahun 2009 sampai dengan sekarang. Amanahnya itu berganti-ganti ya, dari mulai wali kelas, nah kurikulum juga. Nah sekarang itu amanah saya wali kelas 5. Jadi sesuai dengan data Depodik saya kelas 5. Ada lagi yang mau dipertanyakan? Baik Bu, terima kasih ya Bu. Kemudian Bu, langsung saja ya Bu masuk kepada pertanyaan pertama gitu. Ibu kan udah lama nih mengajar di SD gitu, mengajar anak-anak gitu. Karakteristik seperti apa aja sih Bu yang selama ini Ibu lihat nih dari anak-anak yang pernah Ibu ajari? Iya, jadi memang karakteristik anak-anak di SD itu namanya anak SD ya. Jadi dia kan usianya itu masih dibilang di usia 6 tahun sampai dengan 12. Jadi masih memang usia yang anak-anak. Jadi setiap anak itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dan pastinya itu unik karena tidak semua anak itu sama, gitu kan. Jadi kita juga mengajarnya harus sesuai dengan kondisi anaknya karena kan setiap anak kelas 1 dengan anak kelas 4 itu kan berbeda. Jadi memang kalau di SD itu kita sudah ada fasenya ya. Fase A, kalau fase A itu kelas 1 dan kelas 2. Kalau fase B itu kelas 3 dan kelas 4. Dan kalau fase C itu kelas 5 dan kelas 6. Jadi memang kalau di SD itu sudah ada fasenya dan setiap karakter anaknya itu pasti akan berbeda dan setiap anak itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Tapi mungkin kita gurunya yang harus paham dengan anak-anak karena setiap anak itu Masya Allah karakternya berbeda dan setiap anak unik, tidak ada anak yang sama. Baik Bu, tapi tiap anak itu pasti berbeda ya Bu, karakteristiknya seperti itu. Nah, kalau pertanyaan saya selanjutnya ini seperti ini Bu, bagaimana sih Bu cara mengenali apakah perkembangan seorang anak itu udah maksimal Bu di usianya gitu? Iya, misalnya kalau anak-anak itu sudah berkembang atau tidak, contohnya mungkin di kelas 1 ya. Yeah. Mungkin harusnya kalau anak kelas 1 itu di usia 6 tahun, apalagi dengan kondisi anak-anak sekarang kelas 1, mungkin ketika dia masuk dia belum bisa membaca ya. Itu sering kita lihat ya kondisinya gitu. Jadi memang banyak anak-anak itu ada yang sudah membaca, ada yang belum. Tetapi sebenarnya anak-anak itu
di usia 6 tahun dia baru bisa paham dengan narasi gitu kan. Jadi ketika memang dia belum bisa, mungkin kita akan lebih banyak kasih latihan supaya dia bisa lebih berkembang ya, ada peningkatan gitu. Boleh, Bu. Wah, keren sekali, Bu. Ya, Bu, selanjutnya mungkin kita masuk kepada pola perkembangan anak nih, Bu. Ini kan ada peran yang namanya peran orang tua dan guru gitu. Saya melihat dari POV dari dulu, Bu. Bagaimana sih, Bu, untuk perkembangan anak ini untuk membuat si anak itu menjadi bagus itu? Apa aja langkah-langkahnya? Jadi memang kalau anak-anak kita itu pengen berubah, tadi kan dia ada kerjasama itu dengan orang tuanya. Memang jadi sebenarnya anak-anak kita itu kan di sekolah tidak full ya. Anak-anak sama seperti dengan kita. Kita kan punya waktu 24 jam. Nah, jadi anak-anak itu paling di sekolah, kalau kita di sekolah itu masuk 7:20 sampai jam setengah 3 di hari Senin sampai dengan hari Kamis. Jadi mungkin kita hanya butuh waktu sekitar 8 jaman ya. 8 jaman di sekolah, tapi kita butuh kerjasama nih dengan orang tua. Nah, jadi kita butuh motivasi juga ke orang tua, ayah dan bunda, kita ini butuh kerjasama. Jadi memang kalau kita di sekolah itu, kita punya catatan setiap anak. Misalnya si A, hari ini wudunya sudah bagus nih, gitu kan. Tapi dia belum teratur dia wudunya. Berarti kan kita harus komunikasi dengan orang tuanya. Bunda, tolong si kakak nanti di rumah dibantu untuk berwudunya karena dia belum berurutan gitu kan. Nah, ketika nanti ada yang nggak pas, kita akan komunikasikan dengan orang tuanya. Sama seperti misalnya anak-anak yang ada tugas nggak selesai ini di sekolah, itu kan kita juga butuh komunikasi ke orang tua. Sama kayak hafalan juga nggak nambah-nambah, itu kan juga harus dikomunikasikan juga dengan orang tuanya. Jadi ketika kalau kita cerita pola asuh guru dengan orang tua ini harus sama gitu kan. Kalau kita pengen anaknya berhasil, maka butuh kerjasama yang baik gitu. Jadi antara sekolah dengan rumah itu harus benar-benar punya kerjasama yang baik. Jadi harus ada komunikasi. Nah gitu. Jadi memang di grup itu kita kan ada yang namanya grup ya, grup orang tua murid ada di kelas. Jadi memang setiap kegiatan apapun kita akan share di grup itu. Jadi misalnya besok tuh anak-anak mau praktek apa aja yang perlu disiapkan. Jadi memang butuh kerja sama. Terus nanti ketika hasil prakteknya ini berhasil, kita juga kasih tahu nih gitu. Jadi setiap kegiatan anak-anak itu kita videokan, kita foto, kita share di grupnya. Jadi orang tua ini paham dan sampai rumah, oh tadi kita di sekolah itu belajar ini loh Bun. Jadi ini nyambung ya, connect gitu. Nah gitu. Ya, harus ada keselarasan lah. Iya, jadi harus ada keselarasan dan harus ada kerjasama. Dan itu memang sudah ada MOU di awal. Jadi memang sudah ada ininya, harus ada kerjasamanya dengan anak. Jadi memang anak-anak itu sebenarnya sudah ada buku mutabaah. Buku mutabaah itu tentang sholat lima waktunya diisi atau tidak ini. Kalau di sekolah kan kita hanya sampai zuhur sama duha doang, duha sama zuhur. Kalau asar, maghrib, isya, subuh kita kan nggak tahu. Nah, jadi kita itu butuh menceklis. Jadi anak-anak itu menceklis dan nanti orang tua menandatangani dan besok gurunya akan mengecek. Oh, si A sholat nggak nih? Nah, gitu. Jadi ada di situ. Kemudian ibu kan sudah lama sekali menjadi guru kan. Masih baru, masih baru, 17 tuh masih baru. Dan baru dewasa ya. Dewasa. Jadi seperti ini berarti ibu udah mengajar banyak sekali nih. Berarti anak-anak yang sudah banyak, kemudian orang tuanya pun pasti beda-beda kan, Bu? Beda generasi gitu segala macam. Iya. Ada nggak perbedaan pola asuh gitu antara orang tua zaman dulu sama orang tua zaman sekarang? Iya, pastinya berubah ya. Karena anak zaman dulu dengan anak zaman sekarang pasti berbeda. Betul kan? Mungkin kalau pola asuhnya itu berbeda, tapi kalau di sekolah kita ada namanya kegiatan parenting. Jadi kita ada kegiatan parenting berapa bulan sekali, nanti orang tua diundang. Nanti kita sesuaikan materinya sesuai dengan yang sekarang ini lagi gencarnya apa. Misalnya lagi bullying, ya udah lagi bullying ini yang dibahas. Nanti kita panggil ke materi yang memang ahlinya di psikolognya gitu. Jadi memang kita ada kegiatan yang namanya parenting.
yang zaman dulu dengan anak yang zaman sekarang pasti berbeda. Guru zaman dulu dengan guru sekarang juga berbeda gitu kan. Tetapi yang namanya guru itu juga nggak bisa digantikan walaupun sekarang IT ini sudah maju ya gitu. Karena kan anak-anak butuh belajar akhlak dan adab juga dari gurunya gitu. Nah, ibu sebagai orang tua ibu, sekaligus sebagai guru. Nah, pola asuh seperti apa sih bu yang ibu rasa paling efektif nih digunakan di zaman sekarang? Iya, jadi pola asuh yang efektif itu kalau di zaman sekarang kita harus apa ya, lihat anaknya. Oh, menyesuaikan si anak. Iya, menyesuaikan si anak. Ada anak yang tipe keras, kalau kita lembutin juga dia nggak akan dapat. Iya. Tapi kalau ada anak yang tipenya lembut, nah kita ini kan di sekolah ada yang namanya tes Stephen, tes ini gitu. Jadi sebenarnya itu membantu ya. Jadi kalau saya pribadi sebagai orang tua, alhamdulillah memang anak saya itu dari umur 2 tahunan, 2 tahun 3 tahun itu kita sudah ikut tes Stephen. Sudah. Jadi saya bukan promosiin ya, maaf ya. Bukan promosi gitu. Tapi setidaknya itu membantu kita, membantu saya lah mungkin orang tuanya. Oh, karakter anak saya ini misalnya saya itu punya anak 2. Anak yang pertama sudah SMA, yang kedua masih SD. Jadi memang setiap anak, jadi kita belajar juga memahamkan semua anak ini tidak ada yang sama. Jadi setiap anak harus diberi pelayanan sesuai dengan karakternya. Kalau anak yang lembut kita kerasin juga dia akan sakit, sama balik ke kita. Jadi ketika kita mau kasih sesuatu itu baliknya dulu ke kita. Kita mau diperlakukan baik, maka perlakukan anaknya juga dengan baik gitu kan. Tapi memang kalau yang zaman sekarang sesuai dengan kondisi lah ya. Memang anak sekarang ini butuh gadget, tapi kan orang tua yang memberikan wewenang ya. Kalau kita bilangnya tidak, maka anak juga dengan tidak ya gitu. Sama di sekolah kita juga punya kerjasama, punya MOU. Anak-anak hanya boleh pegang gadget itu di hari weekend, Sabtu dan Minggu. Jadi itu juga kita terapkan di rumah gitu. Dan kita juga butuh evaluasi ke orang tua. Ibu gimana kemarin anaknya pegang gadgetnya hari apa? Dan kita sebagai guru, saya pribadi mungkin sebagai guru itu akan menanya di hari Senin. Oke anak-anak, semalam hari Sabtu dan Minggu siapa yang pegang gadget hari Sabtu? Nah, gitu. Siapa yang pegang gadget hari Minggu? Dan kita ada kasih waktu sekitar 1 jam atau 2 jam ya paling lama gitu. Jadi memang anak-anak itu sebenarnya diajarkan untuk bercerita dulu gitu. Jadi supaya tahu kan gitu. Jadi alhamdulillah kalau di sekolah itu sudah ada gurunya juga rajin mengingatkan gitu. Jadi sama sih kalau di rumah juga gitu. Jadi kita pakai sistemnya sama gitu kan. Kita samakan dengan program sekolah. Jadi kita pengennya program sekolah ini berhasil, tapi orang tua harus mendukung. Benar kan? Nggak mungkin ini kita mau kaki kiri dia mau kaki kanan, nggak nyambung ini. Iya betul. Benar kan? Kan kita sama-sama ini mau menujunya yang benar gitu. Berarti harus ada kerjasama. Harus ada kerjasama, harus ada kolaborasi. Baik bu. Kemudian bu, masalah yang sering dihadapi kak, yang ibu hadapi selama mendidik atau mengajar di sekolah ini apa aja? Masalahnya, kalau masalah itu banyak, tapi setiap anak punya juga kelebihan. Kita tidak perlu fokus pada masalahnya, tapi kadang kita lupa dengan begitu banyak kelebihannya, gitu kan. Mungkin memang anak-anak ini tidak paham kalau pelajaran, tapi kan kalau masalah pelajaran bisa kita ajarkan lagi ya. Sebenarnya tinggal butuh pelatihannya gitu kan. Jadi memang kalau masalah di anak-anak itu ya begitulah ya anak-anak. Kalau jahilnya pasti, apalagi kalau saya itu hadapin anak yang kelas 5 ya. Anak yang kelas 5 itu kan anak-anak di antara mau adik-adik atau mau jadi abang-abang atau mau jadi kakak-kakak gitu ya. Jadi ada rasa saya sudah dewasa, saya bukan anak-anak gitu. Jadi memang kita juga harus tahu juga pola anaknya, karakter anaknya gitu. Jadi tidak bisa disamakan gitu kan. Jadi setiap anak harus punya penanganan yang berbeda-beda. Sama kayak kita belajar kan, setiap anak ada yang tipe audio, visual gitu kan, kinestetik. Anak kinestetik kalau kita suruh duduk pasti dia akan memberontak, benar kan? Jangankan untuk duduk aja dia nggak mau karena memang dia tipe bergoyang. Gitu kan, dia pasti akan menggerakkan semua tangannya. Tapi beda mungkin dengan anak audio, dia akan dengerin tapi dengan tenang gitu kan. Nah jadi memang
biasanya itu kita sesuai dengan karakternya. Nah, jadi kalau anak yang audio bisa itu dia mau di mana aja bisa mendengar. Tapi kalau anak kinestetik nggak akan bisa untuk duduk diam. Pasti dia akan bergerak dan memutar terus. Jadi itu sesuaikan juga dengan gaya belajar anaknya. Nanti kalau masalah masih aman lah Bu kan. Aman mah. Kalau anak-anak mah kalau apa ya jahil ini itu biasa karena setiap anak yang kayak gitu. Anak-anak mana bisa diam. Oh iya udah. Apalagi kalau anak-anak kita suruh belajar, kita menjelaskan. Paling dia hanya bisa mendengarkan 15 menit ya, duduk diam. Habis itu mana bisa lagi. Jadi kan berarti kita gurunya yang harus memberikan metodenya yang berbeda-beda gitu. Jadi nggak bisa kalau dengan karakter anak yang sekarang kita nggak bisa juga mengajar dengan metode ceramah ya. Harus banyak metode lah. Kayak mana tuh untuk menyesuaikan itu? Karena Oke. anak-anaknya kan berbeda-beda semuanya. Iya, karena setiap anak kan berbeda-beda. Jadi memang kita mungkin yang di awal ketika kita mengajar kita model klasikal ya. Mungkin memang kayak ceramah di awal ya. Tapi kita nggak bisa banyak-banyak di ceramahnya. Anak-anak akan menonton. Jadi kita akan kasih itu ada tugas. Nanti itu kita kelompokkan gitu. Jadi kalau anak yang visual dia ngerjakan tugas yang mana, yang auditorial yang mana gitu kan. Sama seperti setiap anak punya kelebihan yang lain. Ada anak yang tipe menulisnya rapi, benar kan? Ada yang tipe anak menggambar, ada tipe anak yang hanya membaca banget gitu. Jadi memang setiap tugas itu kita sesuaikan. Jadi nanti setiap anak itu satu kelompok itu kita kelompokkan. Jangan anak audio sama anak audio aja, nggak nyambung ini gitu. Sama anak kinestetik digabungkan dengan kelompok kinestetik, nggak siap kelompoknya, pasti mereka akan berputar aja sama jadinya temennya. Ya kan? Jadi memang harus digabungkan gitu, dan disesuaikan. Jadi memang sebagai guru kitanya harus lebih banyak kreatif nih sekarang ya. Terus sekarang udah banyak apa ya metode ataupun games ya, bisa pakai quizzes macam-macam Kahoot gitu kan. Jadi nanti biasanya kita bikin evaluasi gitu. Materi hari ini kasih tugas terus buat pertanyakan bisa jawab atau tidak gitu kan. Jadi kita dapat tuh. Baik Bu, selanjutnya saya ingin bertanya Bu tentang tantangan. Ya, selama Ibu mengajar di sekolah SD ini, apa saja Bu tantangan yang Ibu hadapi sebagai pengajar? Ya, tantangan yang dihadapi selama mengajar nggak ada ya tadi ya. Jadi tantangan itu nggak ada, hanya pada kitanya yang harus menyiapkan semua yang diperlukan di sekolah ini dari segi pembelajaran juga administrasinya itu harus dikerjakan. Jadi memang kalau dibilang tantangan berarti kita harus lebih banyak mengikuti juga. Jadi sebagai guru yang zaman now ya gitu ya Pak. Jadi harus mengikuti juga perkembangan pendidikan yang sekarang gitu kan. Jadi memang harus lebih banyak mengikuti pelatihan-pelatihan gitu ya. Nah, alhamdulillah kalau di sekolah kita ini begitu banyak pelatihan yang bisa diikuti dan Masya Allah kita itu punya Bapak Kepala Sekolah yang Masya Allah yang selalu membagikan link-link untuk ikut pelatihan. Jadi gurunya itu semakin hari bisa semakin berkembang gitu. Jadi mengikuti sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan kurikulumnya gitu. Jadi memang kalau hambatan mungkin tidak ada gitu ya. Jadi kitanya yang harus tetap apa ya memberikan yang terbaik lah buat anak-anak kita gitu. Jadi kalau tantangan tidak ada ya Bu, karena Iya. kan menjalani ini semuanya Enjoy gitu. Jadi memang kita menjalannya itu harus dengan enjoy, dengan benar-benar ya inilah kita gitu. Inilah dunianya anak-anak. Ya Bu, jadi seperti ini Bu. Karena anak-anak itu kan berbeda, ada yang Iya. extrovert, berbeda, ada yang introvert, Introvert. ada yang pendiam. Kadang ada anak yang terlalu aktif gitu. Iya. Kadang ada anak yang diam aja. Nah, bagaimana sih Ibu untuk apa ya, untuk menemani anak yang terlalu aktif ini? Kadang dia kan bisa mengganggu yang lain tuh. Iya. Nah, jadi memang tadi yang seperti yang kita tahu tadi itu bahwasanya setiap anak itu punya karakter dan karakternya masing-masing. Setiap anak itu kan unik gitu. Ada yang extrovert gitu kan. Nah, memang kalau extrovert ini kan dia lebih banyak diamnya. Jadi gimana cara kita mengganti anak itu supaya bisa keluar ini kan? Karena dia kalau tidak kita gali, dia tidak bisa. Gitu. Jadi caranya itu mungkin kita lebih banyak diskusi ya.
kita kasih juga penugasan yang lebih banyak diskusi. Jadi ketika kita diskusi pasti secara tidak langsung dia akan menjawab itu kan. Nah, ini itu kan jadi keluar tuh. Jadi memang kita harus mengaji. Nah, kalau anak ekstrovert itu kan malah lebih gampang ya. Nah, dia lebih mudah mengekspresikan gitu kan. Jadi kita bisa kasih contoh-contoh tugasnya itu juga disesuaikan. Nah, kalau anak yang tadi tuh yang aktif ya, itu Masya Allah itu. Kalau anak-anak yang aktif itu memang sedikit banyak ya. Jadi bagaimana sih caranya kita buat anak yang aktif banget gitu ya. Jadi memang kita kasih dia tugas. Kita kasih tugas tapi sesuai dengan dia. Ada anak yang tipenya nggak menulis nih, ya kan? Apalagi anak laki-laki, dia paling nggak suka itu menulis. Nah, jadi saya itu dulu punya anak murid yang anaknya nggak bisa diem nih. Pokoknya dia kalau kita menjelaskan, dia itu pasti ada aja yang disuruh bergerak. Ya terserah dia. Yang pasti dia memang anak yang aktif. Jadi cara kita itu bagaimana? Dia itu nggak tipe menulis, nggak suka dia kalau kita suruh menulis. Saya nggak mau Umi menulis gitu. Tapi ketika kita kasih buku, dia itu paham. Jadi tipenya kalau saya itu kasih dia buku, nanti dia yang menceritakan sama temennya. Nah, jadi sebenarnya kita bisa menggali jadi kayak tutor sebaya. Jadi misalnya kita kelompok nih, ada kelompok anak, ada anak introvert, extrovert, terus ada anak yang tadi itu yang aktif banget gitu ya. Jadi kita kelompokkan. Dan jadi setiap anak ini kan pasti ada anak yang tipe penyabar dan ada yang nggak penyabar. Nah, jadi di situ tugas berkelompok ini dia akan mengajarkan temennya yang nggak paham. Gimana caranya temennya ini bisa paham. Jadi kalau kita itu namanya ada tutor sebaya. Tutor sebaya. Jadi atau ada anak yang udah siap, dia bisa bantu temennya yang belum tahu. Tapi dia nggak tahu jawabannya, tapi dia bisa mengarahkan cara mengerjakannya, gitu. Dan itu juga kita harus pilih juga mana anaknya yang memang yang bisa, gitu kan. Jadi tidak semua anak itu bisa, tapi tetap yang anak yang aktif ini juga akan kita kasih tugas, tapi sesuai dengan karakter dia, gitu. Karena kita nggak bisa juga memaksa sama seperti pernah nggak dengar pembelajaran di buat hewan gitu? Ya benar kan? Jadi kalau ikan kita suruh terbang, dia nggak akan bisa, karena memang ahlinya berenang. Sama seperti burung. Burung itu kan ahlinya terbang. Kalau kita suruh ikut dia lomba berenang, pasti dia akan kalah. Gitu. Jadi kita harus tahu karakter anaknya dan yang pasti setiap anak itu unik, punya kelebihan dan kekurangan. Tapi kita harus lihat sisi positifnya, kelebihannya. Kalau kita fokus kekurangannya aja, kita lupa untuk melihat kelebihannya. Padahal kelebihannya itu lebih banyak dan bisa ditingkatkan lagi gitu kemampuannya dengan kelebihannya. Sama tuh tadi kayak anak yang misalnya aktif, tapi dia paham dengan materi yang kita ajarkan. Nah, ketika kita kasih soal, dia bisa mengerjakan. Gitu. Jadi dia mungkin bisa membantu temennya yang nggak paham ini. Gitu. Bisa jadi tutor sebaya gitu. Atau kita kasih tugas di bagian pengamanan. Bisa juga tuh kan. Nah, jadi tergantung kita ini teknik ataupun triknya gitu ya. Jadi memang dan yang pasti sebelum kita pembelajaran kita punya yang namanya MOU sebelum belajar itu kan ada sama anak-anak gitu. Jadi supaya anak-anak tuh paham tuh ini lagi ngapain, ini lagi ngapain. Jadi biar kelasnya juga bisa sama-sama aktif, sama-sama paham. Berarti tadi ada tutor sebaya ya Bu? Iya, ada itu tutor menarik sebaya. sekali. Mungkin kalau dalam layanan BK itu disebut sebagai bimbingan kelompok. Iya, kalau BK bisa. Dan bicara tentang layanan Bu, selama Ibu mengajar pernah nggak Bu melakukan yang namanya layanan BK gitu terhadap anak sekolah ini? Kalau layanan BK itu pastinya ada. Bahkan bisa kalau kita bilang itu hampir semua anak itu butuh layanan BK. Karena setiap anak itu kan karakternya berbeda. Dan yang mau, kalau di sekolah itu kita ada namanya CP ya, capaian pembelajaran. Jadi kan misalnya kalau anak kelas 1 dia harus bisa menulis, tapi dia nggak bisa menulis. Nah, kita memang sudah ajarkan tuh, tapi tetap yang namanya pelayanan BK itu nggak bisa ke kita juga butuh orang tua. Nah, jadi kita kan butuh konsultasi juga ini ke orang tua. Kita hubungin orang tuanya, perkembangan anaknya di sekolah sudah sampai di sini nih Bunda, jadi mohon bantuan anaknya di rumah bisa diulang.
Jadi besok kita ulang lagi gitu. Jadi memang bentuk pelayanan BK-nya itu kita itu punya komit di sekolah itu yang namanya service excellent, pelayanan yang terbaik gitu. Jadi ketika memang orang tuanya sudah nyaman, anaknya bisa, pasti semuanya akan enak gitu ya. Gitu. Jadi memang kalau BK-nya itu pasti. Jadi memang kita saya punya dulu anak dia nggak bisa membaca. Dia nggak bisa membaca. Nah sementara kita ini kalau belajar, kalau dia tidak bisa membaca, ketika ujian dia nggak akan bisa menjawab soal. Jadi kan memang yang harus kita benarin dulu itu kan bacanya. Kalau dia bisa membaca, pasti akan dia bisa menjawab. Gitu. Jadi kita kasih, kalau saya itu kasih, kalau temennya sudah pulang, dia saya kasih waktu setengah jam. Jadi saya bimbing untuk belajar, gitu, untuk membaca, khusus membaca. Jadi dia membaca, terus kita juga berkomunikasi dengan orang tua. Bunda, ini anak butuh dileskan membaca juga di rumah. Kalau dengan saya aja di sekolah juga nggak akan bisa, jadi butuh kerjasama dengan orang tua. Tapi alhamdulillah berapa bulan ya, itu anak bisa membaca dengan lancar. Jadi tetap kita ulang, gitu. Kita ulang. Tapi dia akhirnya bisa membaca. Baik, Ibu. Kemudian saya ingin bertanya, Bu, bagaimana sih, Bu, untuk membuat anak itu pintar dalam hal akademik, kemudian dalam hal sosial dan emosional juga bagus gitu. Terkadang kan beberapa anak tuh hanya pintar di akademik, tapi sosialnya kurang gitu, atau sebaliknya, Bu. Gimana, Bu? Jadi memang yang kita hadapin itu sekarang itu ada anak yang akademiknya bagus, hasil ujiannya bagus, masya Allah. Malah kalau kita bilang itu sempurna ya. Ketika ujian bisa menjawab, ketika kita ada ulangan dia bisa menjawab, UTS-nya juga bagus, tapi sosialnya nggak bagus, benar kan? Nah, kalau sosialnya itu kita itu ada yang namanya kalau di sekolah itu belajar BPI, Bina Pribadi Islam juga ada. Jadi Bina Pribadi Islam itu kayak karakter anaknya. Jadi memang dia khusus tentang akhlak dan adab. Jadi memang mungkin di sosialnya itu kita ajarkan juga anak-anak setiap hari dia harus punya rasa empati juga kan, karena sekarang banyak anak yang tidak punya rasa empati dan toleransi ya. Benar. Jadi memang seperti itu. Jadi akademiknya bagus tapi dia nggak punya empati tuh dengan temannya. Nah, jadi mungkin kita sebagai gurunya juga harus sering memberikan literasi ya. Literasi, kalau di pelajaran bahasa Indonesia itu ada literasi, jadi nanti anak-anak kita bisa ajarkan tentang dongeng ataupun bacaan-bacaan yang sesuai dengan sosialnya. Nah, nanti anak-anak akan kita dengarkan pakai pembelajaran cerita. Setelah itu nanti mereka akan menyimpulkan ini cerita tentang apa. Kemudian kita ada kuis, tapi mungkin kuisnya supaya anak-anak lebih interaktif kita pakai kuisis atau kuis yang tebak-tebak. Jadi mereka itu lebih paham. Jadi kalau ada kuis yang nanti mereka jawab langsung ke, apalagi sekarang udah ada smart TV ya di sekolah. Jadi sebenarnya itu lebih membantu. Jadi supaya akademik dan sosialnya juga sama-sama berkembang gitu. Karena pengaruh gadget ini luar biasa gitu. Tadi menarik ya, ada program yang namanya BPI tadi kan, Bu? Iya. Ya, bagus sekali tuh. Ya, baik. Jadi memang kita ada yang namanya kajian, namanya itu pelajaran Bina Pribadi Islam. Bina Pribadi Islam itu bukan hanya untuk muridnya aja, gurunya ada, orang tuanya juga ada. Jadi memang orang tuanya itu kita ada ikut yang namanya kajian Bina Pribadi Islam setiap hari Sabtu. Jadi sebenarnya hari Sabtu itu hari subuh kita charger rohani gitu ya kalau namanya. Charger rohani. Jadi sebenarnya sama sih kayak parenting, karena pola asuh ini kan harus terus menerus dibina dan setiap hari harus diperbaiki. Jadi dari situ juga untuk kerjasamanya. Nah, kalau menurut Ibu nih, terkadang kan orang tua ini hanya mengejar apa ya? Akademik. Akademik. Terkadang apa ya? Seperti aku lah, Bu, contohnya waktu kecil, Bu, sering kali dituntut untuk selalu juara gitu. Harus kalau misal nggak juara, kamu bukan anakku, seperti itulah, harus juara gitu. Itu menurut Ibu gimana itu?
Iya, kalau menurut saya itu setiap anak tadi itu dia dibilangnya unik, dan setiap anak punya karakter masing-masing, dan setiap anak punya potensi masing-masing. Jadi kalau dibilang akademik harus bagus, padahal sekarang anak-anak juga bisa kuliah dengan prestasi yang lain kan. Sekarang bisa masuk universitas yang negeri itu bukan hanya dengan akademiknya saja nilai rapotnya, tetapi bisa dengan jalur prestasinya, mungkin dengan tahfiznya, hafalan 30 juznya, bisa dengan prestasi olahraganya gitu kan. Jadi kalau menurut saya akademik saja juga tidak menjamin, karena tidak semua di kehidupan nyata kita, nggak semua yang dulunya ranking 1 sampai ranking 10 jadi orang sukses, ya kan? Jadi memang setiap orang itu jadi ranking ataupun nilai akademik itu tidak menjamin anak untuk menjadi orang sukses. Tapi yang perlu adalah selain akademik, adab juga harus perlu gitu. Jadi adabnya juga yang harus kita perbaiki gitu. Baik Ibu. Kemudian mungkin ini kita sudah sampai di akhir ya Bu. Masya Allah ya, sampai akhir ya. Ini kita baru sebentar ini ya. pertanyaan penutup Ibu. Sebenarnya menurut Ibu nih, keterampilan apa sih yang harus harus ada dalam seorang guru itu? Keterampilan apa gitu? Keterampilan apa? Baik, keterampilan sebenarnya banyak ya. Guru ini harus bisa segalanya gitu ya. Justru kalau dibilang guru itu multitasking ya. Semuanya harus bisa. Ketika ada anak yang jatuh, guru harus jadi dokter. Pasti mengadu tuh, ya kan? Kita harus bisa nih ngobatin gitu. Ketika ada anak yang nggak bisa baca, kita harus bisa ngajarkan baca. Ketika ada anak yang butuh cerita, kita harus bisa jadi konselor, benar kan? Jadi memang yang dibutuhkan guru itu adalah dari kesemuanya itu adalah ketika kita bekerja, mungkin kita butuhnya rasa sabar, syukur, jalanin semuanya. Insya Allah ini kan sebenarnya balik sih ke kitanya. Kita ini tujuan akhir kita. Sebenarnya kita ketika mengajar itu maunya apa? Impian kita apa? Gitu. Cita-cita kita itu apa sih sebenarnya jadi seorang guru? Nah kalau saya pribadi itu memang kenapa sih saya harus jadi guru? Saya pengen dari semua anak murid saya ini, dan saya selalu bilang ke anak murid, kita tidak perlu menjadi orang yang hanya ranking 1, ranking 2, ranking segalanya. Tapi yang perlu kita perbaiki adalah adabnya. Karena yang Umi harapkan dari semuanya itu, tujuan akhir saya itu mengajar adalah ketika nanti di akhirat, dari semua anak yang saya mengajarin itu, mereka akan memanggil saya di surganya Allah. Akan ada yang menarik kita ke surganya Allah gitu kan. Karena kan tujuan akhir kita itu kan sebenarnya. Jadi sebenarnya goalsnya itu ketika nanti di akhirat ada yang menolong kita. Jadi ketika nanti saya selalu bilang ke anak-anak, ketika nanti di surganya Allah nggak ketemu Umi, tolong panggil Umi gitu. Jadi kita biar sama-sama nih masuk surga gitu. Karena kan kita juga butuh pertolongan orang lain gitu kan. Jadi memang nilai akademik itu butuh, tapi adab juga butuh. Jadi kalau saya bilang itu dunia dan akhirat itu harus seimbang, benar? Harus tawazun gitu, harus seimbang gitu. Baik Bu. Kemudian selanjutnya Bu, kami meminta saran. Saran apa? Kami kan calon-calon guru nih Bu. Iya. Ada nggak Bu saran atau kayak apa dibilang ya? Langkah-langkah intinya yang untuk meyakinkan kami lah untuk menjadi guru ya. di zaman sekarang. Belum yakin ini ya? Iya Bu, apalagi kan di zaman sekarang yang keadaannya belum jelas gitu. Apakah pilihan kami tepat nggak Bu nih menjadi guru? Jadi insya Allah ketika ibu-ibu ini semua ya, kakak-kakak semua ini, apalagi di jurusan bimbingan dan konseling ini ya, Masya Allah, nanti akan menjadi seorang konselor hebat gitu ya. Jadi seorang guru BK itu sangat dibutuhkan sebenarnya di guru untuk menjadi apalagi guru SD. Karena kan kita butuh pola asuh anaknya, karakter anaknya gitu kan. Jadi memang ketika kita sudah memilih, oh nanti saya akan jadi seorang guru, mungkin kita lihatnya itu tabungannya, tabungan di akhirat itu bakalan banyak gitu. Ketika kita mengajarkan satu kebaikan aja, Allah akan memberikan pahala yang lebih banyak gitu kan. Jadi memang lelah gitu ya, menghadapi anak-anak gitu ya. Apalagi yang kita hadapin itu bukan satu anak, satu orang. Mungkin 30 anak dan 30 karakter dan 30 sifat dan 30 macam tingkah anak gitu.
Tapi insya Allah ketika kita yakin, ketika kita ini tabungan saya, jadi ya semangat gitu. Iya. Jadi intinya itu semuanya, kakak semuanya harus lebih semangat. Insya Allah akan memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Kita anggap mereka ini adalah anak kita. Jadi kita akan lebih nyaman gitu. Ketika mereka berhasil, maka kita akan lebih senang gitu. Walaupun mereka bukan anak biologis kita gitu ya. Nah, Betul sekali sih Bu. Mungkin cukup ya Bu. Iya, Untuk terima pertemuan kali kasih. ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu yang telah meluangkan waktunya. Kita tutup ya Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak.